Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Semoga amal ibadah kita, aktivitas kita menjadi ibadah dan mendapatkan pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani akhlak perilaku beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin. Baik, sekarang kita akan memulai perkuliahan tentang etika dan kepribadian guru dengan tema tabah dan mandiri dalam menghadapi tantangan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada materi ini. Secara garis besar ada tugas guru, lalu karakteristik generasi Z, tabah, ciri-ciri mandiri, tips tabah atau sabar dan mandiri menghadapi tantangan. Lalu ada 6 hal yang harus dihindari oleh seorang guru. Lalu apa saja ciri-ciri guru yang disenangi, dan terakhir karakteristik guru di era digital. Pendidikan dengan segala hal pada saat ini terus mengalami perkembangan dengan seiringnya berubah zaman. Perubahan pendidikan ini bisa jadi meliputi perubahan dari berbagai aspek, baik dari kebijakan, perkembangan, maupun dari tataran pelaksanaan pembelajaran. Perubahan yang terjadi dari berbagai aspek ini akan berdampak bagi semua kalangan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, tak terkecuali bagi guru. Karena guru sebagai garda terdepan dalam tataran pelaksanaan pendidikan. Jadi peran guru itu sangat vital. Bahkan kualitas dari sumber daya manusia lulusan dari suatu institusi pendidikan itu sangat ditentukan oleh seorang guru. Jadi guru itu menjadi bagian sentral dan penting dalam kemajuan dan peningkatan kualitas pendidikan. Pada perkembangan selanjutnya, peran guru itu pada setiap waktu, zaman itu memiliki tantangan yang berbeda. Jika guru pada masa dulu memiliki tantangan dalam keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, maka tantangan guru saat ini mungkin
tidak hanya pada sasaran prasarana tersebut, tapi lebih luas lagi. Salah satu tantangan guru pada zaman sekarang yang paling penting adalah terletak pada karakteristik peserta didik. Jadi secara umum semua peserta didik yang sekarang itu baik dari sekolah tingkat dasar sampai sekolah menengah termasuk pada kategori generasi Z. Apa yang dimaksud dengan generasi Z itu? Generasi Z itu merupakan generasi yang lahir pada era digital. Generasi Z ini juga disebut dengan istilah generasi digital. Jadi generasi ini tumbuh dan berkembangnya itu sangat ketergantungan dengan teknologi digital. Oke, dalam slide ini dijelaskan beberapa perbedaan tugas guru yang dulu atau lama dengan yang baru. Tugas yang dulu atau yang lama, tugas guru itu mengajar dan menyodori siswa dengan muatan informasi pengetahuan. Yang kedua, guru itu dipandang paling mengetahui dan satu-satunya sumber informasi. Guru itu sebagai sentral dari ilmu pengetahuan. Berbeda dengan guru pada zaman sekarang. Derasnya informasi tidak mungkin guru bersikap paling tahu. Yang kedua, guru mengajar bagaimana siswa belajar. Ketiga, berusaha mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu tentang apa itu ciri-ciri dari karakteristik generasi Z. Berdasarkan penelitian, generasi Z ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari karakteristik dari generasi Z adalah sebagai berikut. Yang pertama, berambisi besar untuk mencari kesuksesan. Anak muda pada masa kini memiliki role model atau contoh yang semakin banyak. Artinya pada zaman sekarang banyak mereka yang diidolakan. Jadi hal ini mendorong timbulnya ambisi yang besar untuk sukses seperti orang-orang yang diidolakannya. Ambisi yang besar ini pada generasi Z ini didukung dengan kondisi dunia yang lebih baik, termasuk kondisi keluarga yang sebagian besar jauh lebih mapan. Selanjutnya, karakteristik generasi Z
itu ya menyukai hal-hal simpel, praktis dan instan. Jadi pada generasi Z ini cenderung menyukai segala sesuatu yang serba praktis dan simpel, termasuk dalam memecahkan masalah dan mencari solusi. Mereka enggan untuk mencermati suatu masalah dan meluangkan waktu guna melalui proses pemecahan masalah yang panjang. Hal ini tidak lepas dari kehidupan serba instan yang mereka hadapi sejak lahir, sehingga dapat berpengaruh pada karakter dan kepribadiannya. Ciri yang selanjutnya adalah menginginkan kebebasan. Lahir di tengah-tengah modernitas, generasi Z cenderung terkesan susah diatur. Mereka itu menginginkannya kebebasan, baik dalam hal berpendapat, berkreasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak suka dengan perintah tanpa adanya. Jadi perlu ada penjelasan yang logis, termasuk peraturan yang mengekang baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Rasa kepercayaan ini ternyata dapat memengaruhi cara bersikap dan perilaku. Pada generasi ini umumnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi mereka itu mampu menunjukkan sikap yang optimis dalam menghadapi banyak hal. Kepercayaan diri yang tinggi akan menumbuhkan karakter dan membangun mental positif sehingga mereka lebih mampu untuk memandang segala sesuatu secara positif. Menyukai hal yang detail. Pada generasi Z yang lahir dalam era teknologi digital yang terus berkembang, mereka lebih menyukai hal yang detail. Sebab itu mereka tidak mudah dan cepat puas dengan alasan sederhana yang dikemukakan setiap menghadapi masalah. Mereka menyukai hal-hal yang detail, sehingga cenderung kritis dalam berpikir dan detail dalam mencermati suatu permasalahan. Hal ini didukung juga dengan teknologi yang memungkinkan mereka untuk mencari informasi dan berbagai referensi dengan mudah melalui internet. Selanjutnya, ingin mendapat pengakuan. Setiap orang pada dasarnya ingin mendapatkan pengakuan atas segala bentuk kerja keras dan usaha yang telah dilakukannya. Pada generasi Z ini sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang dalam teknologi dan perangkat digital canggih, memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri. Jadi mereka menginginkan adanya pengakuan baik dalam bentuk pujian, hadiah, penghargaan lainnya. Reward atau penghargaan bagi mereka itu sebagai motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dibandingkan dengan ancaman dan hukuman. Selanjutnya, melek terhadap teknologi informasi. Pada generasi Z ini yang lahir di saat teknologi itu sedang berkembang secara pesat, yang mana perangkat digital begitu mudah diperoleh dan diakses. Jadi tak heran jika generasi ini sangat melek terhadap teknologi informasi. Mereka itu cepat belajar dan mahir dalam menggunakan perangkat digital, baik berupa laptop, apalagi smartphone yang hampir sebagian sekarang sudah memilikinya, bahkan anak-anak juga sudah mahir dalam menggunakan smartphone.
kekurangannya pada generasi ini banyak menghabiskan waktunya untuk mengakses perangkat digital, banyak mengeksplor dunia maya. Jadi komunikasi dan interaksi di media sosial dibandingkan dengan tatap muka dan bercengkrama langsung dengan keluarga di kehidupannya itu kurang gitu ya. Jadi garis besarnya sisi negatifnya terkesan antisosial dan kemampuan komunikasi publiknya itu rendah. Namun itu di sisi positifnya mereka itu adalah bagian komunitas dalam sebuah jaringan media dan teknologi. Ciri selanjutnya adalah lebih realistis. Pada zaman generasi ini mereka memungkinkan mudah dalam mengakses informasi dan mencari kebenaran atas segala informasi yang dihadirkan. Jadi generasi ini lebih pragmatis dan analisis dalam berpikir. Mereka itu akan tertantang mencari kebenaran suatu peristiwa dari berbagai informasi. Mereka juga itu mampu belajar mandiri, lebih nyaman dalam menyerap pengetahuan secara online dibandingkan pada lembaga pendidikan konvensional. Nah, yang terakhir, lebih toleran dan menghargai perbedaan. Memang tidak dipungkiri bahwa banyak perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pada generasi ini justru perbedaan itu bukan masalah yang harus dipertentangkan dengan debat kusir, itu tidak perlu. Pada generasi ini lebih terbuka dalam menerima perbedaan. Jadi baiknya itu pada generasi ini lebih toleran dan menghargai setiap perbedaan, baik itu dari suku, agama, ras. Mereka percaya bahwa dialog bisa menjadi solusi untuk menerima perbedaan pendapat. Jadi mereka itu lebih suka terlibat dalam interaksi pihak manapun sehingga mampu menginteraksi apapun yang masuk akal baginya. Nah, makanya kita sebagai seorang calon guru pada zaman ini harus memiliki kesabaran gitu ya. Sabar dalam arti kata sobaro yaspiru artinya menahan. Jadi menurut istilah sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapi sesuai syariah dan akal, menjaga lisan celaan dalam menahan anggota badan dari perbuatan dosa dan sebagainya. Jadi dalam menghadapi anak-anak pada zaman sekarang ini memang perlu kekuatan dan kesabaran. Dia harus tetap dan kuat hati, karena ini tabah ini adalah sebagai salah satu sikap terpuji, rela menerima apa adanya, atau juga sabar dalam menghadapi kenyataan hidup, baik yang baik ataupun yang buruk. Kita juga sebagai seorang guru harus
mandiri, gitu, memiliki sikap mandiri. Sikap mandiri itu adalah sikap perilaku dan mental yang memungkinkan seorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri, serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Di sini dijelaskan ciri-ciri mandiri itu seperti apa. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk berusaha berinisiatif dalam segala hal. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai dengan hak dan kewajibannya. Lalu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, selanjutnya seorang guru itu harus sabar menghadapi anak didiknya pada zaman sekarang. Di sini diberikan beberapa tips sabar dan mandiri menghadapi tantangan. Yang pertama, selalu bersikap positif. Jadi dengan cara bersikap positif ini kita akan selalu bersyukur sewaktu tantangan atau cobaan itu datang apapun bentuknya, sehingga akan merasa ikhlas dalam menjalaninya, karena di luar sana banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Jangan terlalu mudah berputus asa. Jadi ketika menghadapi anak didik pada zaman sekarang ini, kita jangan pernah menyerah. Ada kalanya kita mengeluhkan tantangan yang ada, percayalah bahwa masalah yang ada pasti dapat diselesaikan sesuai dengan kemampuan kita, karena Yang Maha Kuasa tidak akan memberi tantangan atau cobaan yang melebihi kemampuan dari setiap manusia. Kita juga harus yakin bahwa di balik kesulitan itu ada keindahan. Kesulitan atau tantangan yang dihadapi akan berbalik menjadi kemudahan bila kita tetap bertahan untuk meraih masa depan yang gemilang. Jadi pada intinya kita harus mengevaluasi diri tentang kekurangan dan kelemahan pada diri kita, gitu ya. Kadang kita lalai dalam mengevaluasi diri dan tidak sadar akan kelemahan yang dimiliki, dan dengan cepat menemukan kesalahan orang lain. Kesadaran akan diri sendiri menolong kita untuk tetap rendah hati dan mau belajar dari pengalaman sendiri maupun orang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas 6 hal yang harus dihindari oleh guru dalam menghadapi anak didik pada generasi Z. Yang pertama, menomorsatukan peran Anda di kelas. Jadi pada zaman sekarang ini sebagai guru itu jangan merasa Andalah
salah satunya sumber ilmu. Merasa bahwa Andalah yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan lain-lain. Padahal mengapa tidak kita bagi tanggung jawab bersama dengan siswa? Jadi adanya kolaborasi, ada kerjasama dengan siswa. Yang selanjutnya, buku teks sebagai sumber satu-satunya inspirasi dalam mengajar. Buku teks itu memang penting. Saya juga senang karena dengan buku itu bisa membantu dalam ketika kita kekurangan ide. Tapi sebaiknya kita juga harus bisa meramu mata pelajaran Anda sendiri. Jadi sumber inspirasi itu bukan hanya dari buku saja, bisa dari koran, dari internet, TV, bahkan dari tetangga, sampai pula dari siswa kita sendiri, itu bisa dijadikan inspirasi. Selanjutnya, memaksa siswa di kelas. Jadi maksudnya kita itu merasa diri paling jago dalam menghafal gitu ya. Jadi jangan sampai memaksakan anak didik Anda untuk banyak menghafal. Terlalu banyak menghafal dikhawatirkan akan membuat anak didik stres. Terlebih lagi juga Anda sebagai guru. Selanjutnya, senang dengan jawaban yang benar. Siapa guru yang tidak senang saat siswa menjawab benar? Tapi percayalah, butuh proses untuk sampai ke sana. Prosesnya antara lain dengan Anda mengarahkan diskusi, menunjukkan fakta-fakta berupa gambar, data yang membuat siswa paham, dan banyak lagi cara dalam menciptakan situasi siswa paham dan senang untuk unjuk pendapat dalam diskusi yang berujung pada kebenaran yang disepakati bersama. Yang selanjutnya, tidak merencanakan pembelajaran. Oke, boleh kita sejenak lupakan tentang rencana perencanaan pembelajaran atau RPP yang benar bila Anda mengikuti pelatihan, atau lupakan istilah tentang pakem atau apapun namanya. Tapi yang perlu Anda catat dalam hal ini, apa yang akan Anda lakukan dengan siswa di kelas. Jadi cukup itu. Jadi Anda tidak akan menjadi seorang guru yang
profesional jika Anda tidak mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan membuat RPP yang benar. Selanjutnya, 6 yang harus dihindari oleh guru itu berkonsentrasi membuat siswa menguasai fakta dalam pembelajaran. Fakta yang dimaksud di sini adalah tanggal, bulan, tempat, dan juga nama tokoh. Siswa akan merasakan hal-hal yang dipaksa mereka untuk kuasai malah tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka sekarang. Jadi sebaiknya berikan penugasan yang menantang buat mereka berpikir bahwa belajar adalah mengambil pelajaran dari hal yang sudah lewat untuk dipakai di masa depan. Nah, selanjutnya bagaimana supaya kita disenangi oleh anak didik kita. Di sini dijelaskan ciri guru yang disenangi oleh anak didik. Yang pertama, tidak terlalu banyak melaksanakan metode ceramah. Jadi dalam mengajar itu harus bervariasi dalam mengajarnya. Bisa menggunakan dengan metode-metode yang lain. Selanjutnya, guru yang disenangi oleh anak didik itu guru yang suka memberikan contoh kepada siswa yang dia sendiri ingin siswa lakukan. Jadi jika Anda seorang guru berharap siswa atau anak didik Anda menghormati Anda, jadi Anda harus terlebih dahulu menjaga harga diri siswa atau anak didik Anda di kelas. Tidak berteriak ketika berbicara. Jadi jika marah atau kecewa pada siswa itu, berbicaralah pada mereka dan jangan berteriak-teriak gitu ya. Jadi harus dengan lembut gitu ya, harus bisa menjaga nama baik siswa, jangan dimarahi contohnya di depan teman-temannya gitu. Jadi harus murah senyum, berbagi senyum tulus pada semua siswa gitu ya. Jadi siswa yang dicap sebagai anak yang bermasalah dengan sendirinya akan hilang atau luntur dan akan menyukai Anda jika Anda memberikan senyuman kepada mereka. Suka memotivasi siswa. Jadi memotivasi siswa itu benar-benar memotivasi, bukan untuk menyindir. Lalu humoris. Maksud di sini menggunakan humor pada tempat dan saat yang tepat. Lalu mudah diajak berteman. Maksudnya mudah diajak berteman oleh siswa itu bukan menjadi teman siswa. Jadi mudah diajak berteman artinya Anda pihak yang pasif, bukan aktif ya, dalam berkomunikasi, namun tetap dengan cara yang profesional. Berusaha menjadi teman siswa hanya akan menyulitkan situasi Anda di kemudian hari.
Jadi jangan istilahnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh pula gitu. Jadi jangan permisif gitu ya. Yang selanjutnya ciri guru yang disenangi itu adalah penyabar gitu ya. Karena setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Penyabar di sini menganggap semua siswa itu sedang proses gitu ya. Jadi harus sabar jika ada yang nakal atau apapun gitu. Kita juga jangan meneruskan warisan guru yang lain dengan melanjutkan cap yang sudah diterima oleh siswa tertentu. Maksudnya jangan memberikan gelar yang jelek negatif kepada siswa gitu. Atau juga jangan mencontoh cara mendidik guru kita yang dulu umpamanya dengan suka memarahi kita karena beda zaman, beda caranya gitu. Dan terakhir, pada zaman sekarang ini kita harus bisa menyesuaikan pada era digital. Di sini dijelaskan beberapa karakteristik guru di era digital. Yang pertama, guru yang menguasai teknologi. Jadi pada generasi Z ini sangat identik dengan teknologi. Jadi pada zaman ini mereka generasi yang mahir dan terbiasa dalam menggunakan teknologi informasi, termasuk berbagai fasilitas dan aplikasi komputer ataupun laptop. Karakteristik inilah yang kemudian menjadi tantangan para guru ketika mendidiknya di sekolah. Tantangannya bagi guru sendiri dalam menghadapi karakteristik peserta didik generasi Z ini, diantara guru harus mampu melihat karakteristik sebagai sesuatu yang bersifat positif yang akan menunjang kelancaran dan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu mengemas pembelajaran yang mengarah pada pengembangan karakteristik peserta didik generasi ini. Salah satunya adalah bentuk pengemasan pembelajaran yang cocok untuk generasi ini, diantaranya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi bagian yang penting yang harus dikembangkan oleh guru untuk menghadapi generasi Z ini. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan cara mengemas bahan ajar berbentuk digital. Lalu penggunaan media pembelajaran berbasis komputer. Penggunaan aplikasi penunjang belajar dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan dunia digital. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran ini menjadi tantangan bagi para guru dan sudah menjadi seharusnya seorang guru itu harus bisa mengembangkan diri
dalam bidang teknologi agar mampu menyajikan pengintegrasian teknologi pada pembelajaran di kelas. Selanjutnya, karakteristik guru di era digital ini, guru yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara luas. Jadi pada generasi Z ini memiliki karakteristik anak didik itu memiliki waktu yang lebih lama untuk komunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang dan berbagai kalangan. Jadi komunikasi dan interaksinya itu tidak hanya terbatas pada teman sebaya juga, tetapi juga pada kalangan yang lebih muda. Bahkan pada generasi ini tidak jarang berinteraksi dengan komunikasi dengan kalangan yang lebih tua. Pada generasi ini biasanya memanfaatkan berbagai jaringan media sosial dengan berbagai bentuknya untuk melakukan interaksi dan komunikasi ini. Bahkan sampai lintas negara yang cakupannya lebih luas. Jadi tantangan bagi seorang guru dalam mendidiknya itu dalam interaksi dan komunikasinya tidak terbatas hanya pada aktivitas di sekolah. Karena interaksi antara guru dan siswa pun bisa terjadi di berbagai media sosial. Jadi dalam menyikapi hal tersebut, guru harus memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik mengenai tata cara dan etika berkomunikasi baik dengan orang yang lebih tua, khususnya dengan guru. Jadi guru juga harus memberikan penegasan, memberikan aturan etika bagaimana komunikasi yang baik melalui media sosial. Jadi dalam penggunaannya bahasanya harus tepat, santun, dan tidak berlebihan. Itu yang menjadi poin penting yang harus ditegaskan kepada peserta didik. Selain itu, dalam pemilihan waktu dan momen ketika menghubungi guru lewat media sosial pun juga harus diberi bimbingan. Jadi jangan sampai seperti itu seenaknya menghubungi guru sesuka mereka. Selanjutnya, karakteristik guru di era digital ini guru harus multitasking. Karakteristik anak didik pada zaman generasi Z termasuk yang generasi yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas bahkan pada waktu bersamaan. Maksudnya generasi ini bisa melakukan aktivitas membaca, menonton, dan mendengar musik dalam waktu yang bersamaan. Karakter ini tentunya menjadi tantangan bagi para guru ketika mendidiknya di dalam kelas. Karakteristik multitasking ini bisa dijadikan modal untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif, namun tidak menutup kemungkinan juga karakteristik multitasking ini bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus bisa mengemas pembelajaran yang bisa mengakomodasi multitasking para peserta didik generasi Z ini. Guru harus menyajikan berbagai hal yang menstimulus semua aktivitas
peserta didik menuju aktivitas pembelajaran yang menarik dan bermanfaat. Jadi guru itu tidak hanya sekedar menulis di papan tulis atau mengajarkan konsep, guru juga dituntut untuk memberikan penambahan komponen lain seperti bacaan secara digital, pemutaran video, kegiatan kinestetik, atau praktek ketika menunjukkan suatu konsep kepada peserta didik. Dengan demikian, karakteristik misalnya dimiliki oleh generasi Z bisa dicurahkan pada berbagai aktivitas bermanfaat yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Selesai pada materi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.